Hai anak-anak, kembali lagi dengan Bu Guru. Kita sudah sampai di bagian menulis. Nah, pada pembelajaran hari ini, anak-anak akan mempelajari bagaimana melengkapi atau menyusun kalimat. Nah, anak-anak pasti sudah penasaran bukan? Nah, pada pelajaran 4.4 kita akan belajar lebih lanjut mengenai melengkapi dan menyusun kalimat. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana cara menyusun kalimat ya Bu Guru? Nah, ini dia contohnya. Misalnya, terdapat 3 kata. Yang pertama, mata. Yang kedua, saya. Yang ketiga, punya. Nah, coba anak-anak bayangkan. Coba anak-anak pikirkan. Bagaimana kata atau kalimat yang benar? Apakah sudah benar? Mata, saya, punya. Salah Bu Guru, tidak ada kalimat mata saya punya. Nah, coba kita putar susunannya. Mata punya saya. Apakah sudah benar ya? Kok kedengarannya sedikit aneh? Coba kita tukar lagi. Punya mata saya. Aneh juga ya. Nah, coba kita putar-putar lagi nih. Nih, misalnya. Apabila disusun menjadi saya punya mata. Itu sudah benar toh? Saya punya mata. Nah, jadi kata saya kita taruh di susunan yang pertama. Saya. Kemudian punya. Punya mata. Mata. Ibu sedikit kasih tips ya di sini. Biasanya kata-kata seperti saya, kamu, itu kita taruh di bagian awal. Atau nama-nama seperti Tom, Tina. Nah, kata-kata tersebut kita biasanya taruh di susunan yang pertama. Tergantung ya, ada berapa jumlah katanya, tapi biasanya kata-kata seperti saya, kamu, kemudian mereka, kami, kita. Nah, itu biasanya taruh di bagian pertama, yang depan. Coba kita lihat kata selanjutnya. Saya kecil kaki. Saya kecil kaki. Nah, disusun yang tepat. Bagaimana cara menyusun yang tepat? Anak ingat-ingat ya, tadi Ibu bilang kemungkinan besar seperti kata-kata saya, kami, kita, aku, kemudian ada apa lagi? Kamu. Nah, itu ditaruh di bagian pertama. Jadi kita coba ya. Saya kecil kaki. Itu kan aneh. Saya kaki kecil. Itu juga aneh kan? Bagaimana yang benar? Nah, kaki saya kecil. Oh, ini yang benar Bu Guru. Kaki saya kecil. Pada kali ini saya tidak ditempatkan di awal. Nah, ini juga Ibu perlu jelaskan. Tidak setiap kali kata-kata seperti saya, kami, aku itu di bagian awal. Bisa juga di bagian yang kedua, seperti ini. Karena pada kali ini menunjukkan kaki ini kepunyaan saya. Kaki ini milik saya. Jadi saya katakan kaki saya. Kaki saya kecil. Misalnya di sini ada sebuah pen. Ini mau menunjukkan kepunyaan saya. Jadi saya katakan pena saya. Pulpen saya. Itu mengatakan pulpen ini kepunyaan saya. Artinya pena ini kepunyaan saya. Contoh yang lain ya. Misalnya ada sebuah mobil. Mobil ini kepunyaan Ibu Guru. Ibu katakan mobil saya. Mobil saya. Nah, mobil ini ukurannya kecil, lebih kecil dari mobil papa mama misalnya. Saya dapat katakan, Ibu Guru dapat katakan, mobil saya kecil.
mobil saya kecil. Jadi seperti di sini, kaki saya kecil. Kita lanjutkan ya. Kaki saya kecil. Kemudian ada kalimat atau kata-kata menulis. Tanganku dapat. Nah, menulis tanganku dapat. Bagaimana kita menyusunnya? Misalnya kita coba satu persatu. Menulis tanganku dapat. Salah. Menulis dapat tanganku. Kok menulis dapat tanganku? Kok udah menulis dapat tanganku? Aneh ya. Misalnya kita menggunakan kata yang kedua untuk menjadi kata yang pertama. Misalnya kita gunakan tanganku. Tanganku menulis dapat. Salah ya. Tanganku dapat menulis. Wow, itu susunan yang benar. Nah, misalnya nih, jadinya tanganku, kita pindah ke bagian yang pertama. Tanganku dapat yang kedua. Menulis di bagian akhir. Tanganku dapat menulis. 100. Betul sekali. Ini dia ada gambar mulut. Mulut saya menggunakan. Mulut saya menggunakan. Gak ada artinya ya ini ya. Aneh kan? Nah, coba kita pindahkan susunannya. Mulut menggunakan saya. Wah, bagaimana ya mulut menggunakan saya? Aneh kan? Coba kita pakai kata kedua menjadi kata pertama. Saya. Saya mulut menggunakan. Saya mulut menggunakan. Apa ya artinya? Sepertinya tidak benar itu. Coba kita tukar lagi. Saya menggunakan mulut. Wow, itu benar ya. Saya, berarti kita pakai saya di urutan pertama. Saya. Kemudian menggunakan mulut. Mulut yang ketiga. Jadi kalimat yang sudah jadi adalah saya menggunakan mulut. Nah, kalimat yang tepat adalah saya menggunakan mulut. Kalimat yang tepat adalah saya menggunakan mulut. Sudah bisa anak-anak? Nah, ini ada selanjutnya gambar kakek berambut putih. Putih kakek rambut. Putih kakek rambut. Gimana itu ceritanya? Dapatkah anak-anak menebak susunan kalimat yang benar? Nah, kita coba ya. Putih rambut kakek. Itu juga salah toh. Kakek rambut putih. Oh, kakek rambut putih. Nah, bisa juga rambut kakek putih. Kakek rambut putih maupun rambut kakek putih adalah dua jawaban yang benar. Rambut kakek putih. Kakek rambut putih. Itu dua-duanya benar ya. Kalau kita katakan rambut kakek putih, berarti kita mau menekankan bahwa rambut kakek ini berwarna putih. Tapi kalau kita katakan kakek rambut putih, berarti kita mau menekankan bahwa kakek yang memiliki rambut berwarna putih. Nah, sudah bisa anak-anak? Sekarang coba anak-anak ambil buku kegiatan dan mengerjakan latihan yang terdapat di dalamnya. Kita akan berjumpa lagi di pelajaran berikutnya. Sampai jumpa.